Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rekan-rekan sekalian, Bapak dan Ibu, insyaallah kali ini kita lanjutkan membahas buku A'lamus Sunnah Al-Mansyurah, Panji-panji sunnah yang terbentang, atau judul lainnya 200 tanya jawab dalam masalah akidah. Pekan lalu alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang syarat kalimat la ilaha illallah ya. Jadi ada 7 syarat kalimat la ilaha illallah ya. Jadi semoga sempat diulang. Jadi kalimat la ilaha illallah ada beberapa hal yang perlu difahami. Pertama, makna. Apa maknanya? Makna la ilaha illallah. Yang pernah juga dibahas rukun. Rukun la ilaha illallah. Ada berapa rukun la ilaha illallah? Karena menjelaskan maknanya mudah dengan menjelaskan rukunnya ada 2. Yaitu la ilaha dan illallah. Penafian dan pengisbatan. Penafian dan pengisbatan. Menafikan ilah, semuanya tidak ada ya. Baru yang kedua illallah, kecuali Allah SWT. Itu mengisbatkan, menetapkan ilah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya lagi, ini murajaah materi-materi sebelumnya. Disebut ilah itu ketika diberikan apa? Ada 3 hal. Itu. Ini istilah para ulama kita arkanul ibadah. Rukun ibadah. Rukun ibadah ada 3 ya. Ya, al-mahabbah atau hub, raja dan khauf. Sehingga ketika kita katakan la ilaha, tidak ada ilah illallah, kecuali Allah, adalah tidak ada zat yang kita berikan 3 hal ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada zat yang kita ibadahi ya. Dan makna ibadah adalah ketika kita mencintai, mentakuti dan berharap kepada sesuatu secara hakiki ya. Sehingga masuk di sini orang berharap kepada cincin misalnya, itu menjadi kesyirikan ya. Orang berharap kepada hal-hal lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita belajar syarat kalimat la ilaha illallah yang sempat dibahas pekan lalu beserta dalil-dalilnya. Jadi ada ilmu, lalu apa? Inqiyad, ilmu, inqiyad, tunduk, al-qabul. Pertama apa? Al-ilmu. Kedua yakin. Ilmu, yakin, inqiyad, tunduk. Keempat al-qabul, menerima atau penerimaan. Yang kelima al-ikhlas. Keenam jujur, as-sidqu. Yang ketujuh al-mahabbah atau cinta. Ya, jadi kita sampai pada pembahasan al-mahabbah atau cinta. Pertanyaan selanjutnya yang kita bahas insyaallah pertanyaan nomor 27. Jadi setelah 26, ma dalil istiratul mahabbati minal kitabi wa sunnah. Apa dalil tentang mahabbah? Perlunya kalimat la ilaha illallah itu disertai dengan mahabbah atau kecintaan kepada kalimat tersebut dan juga kepada orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Masih pertanyaan 26 ya, tidak dikopikan dalam diktat hari ini. Ini pertemuan sebelumnya. Kalau yang punya soft copy bukunya bisa dilihat halaman nomor 26. Ma dalil istiratul mahabbah. Apa dalil disyaratkannya mahabbah? Yang nomor 7 ini. Maka penulis berdalil dengan surah Surah Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu wa yuhibbunahu.
Ya, dan ini kembali kalau tidak salah pernah kita singgung ya tentang apa? Generasi apa? Generasi 554. Generasi yang Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 54. Di sini poin dari pertanyaan kali ini adalah karena generasi tersebut sifat mereka adalah yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya terkait dengan dalil mahabbah. Ya. Jadi kalimat la ilaha illallah itu ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada makna kalimat tersebut dan juga kepada ahlu syahadat, kepada orang yang melafalkan syahadat. Ya, sebelumnya mungkin Al-Maidah 54-nya ini menjadi perhatian. Kalau ada mushaf silakan dibuka mushafnya, Al-Maidah ayat 54. Ya, jadi ini tentang sebuah kaum dan ini peringatan bagi kita. Ya, Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dini. Ya. Barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, keluar dari agamanya, fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Maka Allah akan menggantikan kaum tersebut. Kaum yang lalai tersebut akan digantikan oleh Allah SWT, yang murtad tersebut, ya. Dan kaum yang menggantikan itu sifatnya yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Ini sifat pertama. Allah cinta mereka dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat selanjutnya adillatin 'alal mu'minin. Adillatin 'alal mu'minin. Ya, bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Jadi kelompok pengganti ini juga sifat selanjutnya adalah adillatin 'alal mu'minin. Lemah lembut terhadap orang beriman. Aizzatin 'alal kafirin. Dan keras atau tegas terhadap orang-orang kafir. Ya, tegas terhadap orang-orang kafir. Tegas terhadap orang kafir. Lalu yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna laumata laim. Sifat selanjutnya, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi generasi pengganti ini, generasi 554, sebagian asatidz mengistilahkannya generasi pelopor, ya, karena mereka yang mempelopori kebaikan, ya. Ketika generasi sebelumnya lalai, tidak mengerjakan amanah, maka generasi ini muncul, ya, dan mengerjakan amanah yang diemban oleh Allah SWT kepada umat manusia untuk mengerjakan dakwah, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat selanjutnya yujahiduna fi sabilillahi dan wala yakhafun laumata laim. Mereka tidak takut terhadap laumata. Laumata itu celaan. Laim itu pencela. Dia tidak takut terhadap celaan para pencela. Laumata laimin. Ya, wala yakhafuna laumata laim. Ya, kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Ya, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Itulah artinya ketika Allah memilih orang-orang menjadi generasi ini, menjadi orang-orang kelompok yang Allah sebutkan ini, itulah fadlullah, itulah keutamaan dari Allah SWT, yu'tihi man yasha, yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah SWT. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Pelajaran bagi kita rekan-rekan sekalian adalah bagaimana kita termotivasi ingin menjadi kelompok yang menggantikan, bukan kelompok yang tergantikan. Ingat ya, ada dua pilihan, menjadi kelompok yang menggantikan atau menjadi kelompok yang tergantikan. Ya, kalau mau jadi kelompok yang menggantikan orang-orang yang baik, yang mengemban amanah dari Allah SWT, maka sifatnya tadi itu, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah SWT. Para ulama mengatakan
kriteria paling tinggi itu dicintai Allah SWT. Jadi paling pertama itu bagaimana kita cinta kepada Allah SWT. Tetapi belum tentu ketika kita merasa cinta kepada Allah SWT, Allah betul-betul cinta kepada kita. Ya, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Jadi Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adillatin 'alal mu'minin, lemah lembut kepada orang-orang yang beriman, dan juga izzatin 'alal kafirin, keras atau tegas kepada orang-orang kufur. Dan yang terakhir yang juga penting, yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah SWT, ya. Dan setelah berjihad lalu diikuti wala yakhafuna laumata laim, tidak takut kepada celaan para pencela. Karena ini sunnatullah. Orang yang berjihad maka kemungkinan besar mereka akan mendapatkan ujian di antaranya celaan. Ya. Jadi rekan-rekan, Bapak, Ibu-ibu, ya. Ketika belajar ilmu Islam kemudian mencoba menerapkan ilmu Islam, apalagi lebih jauh memperjuangkan ilmu Islam, mendakwahkannya, maka sunnatullah biasanya akan ada ujian. Ya, akan ada ujian. Ya, mungkin ujiannya berupa celaan, ujiannya berupa fitnah, ujiannya berupa lain-lain. Maaf nih, gabung. Karena kebetulan di masjid sekarang ada 3 kelas. Jadi kalau mau ikut kelas 4 ada di lantai 4. Jadi kita kelas paling bawah, kelas 2. Kelas 3 ada teman-teman di lantai 3. Kelas 4 di lantai 4. Kita kelas 2. Kelas paling rendah. Ya, jadi ini Afwan kita bahas sedikit tentang ayat 54. Ayat yang nuansanya mirip-mirip Allah sebutkan di akhir surah Muhammad. Sekarang buka akhir surah Muhammad. Surah Muhammad surah ke berapa? 48? 47 ya. Surah ke 47. Ayat terakhir, Pak. Ya. Ada yang mau baca terjemahnya atau juga baca Arabnya? Antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang yang kikir, dan siapa yang kikir sungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkan Allah. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu. Ya. Jadi kembali, 2 ayat ini menekankan, mungkin ibu-ibu atau bapak sering dengar para ustadz kita menyampaikan, bukan Allah yang perlu kita untuk berdakwah, tapi kita yang perlu untuk berdakwah. Seandainya kita semua ini berhenti, tidak mengamalkan Islam, tidak berdakwah, maka apakah Islam rugi? Apa yang akan terjadi? Akan ada orang lain yang Allah pilih untuk mengemban amanah dakwah ini. Ya. Saya istilahkan dakwah, termasuk dalam dakwah itu belajar, mengamalkan Islam. Jadi dakwah dalam makna luas ya, dalam makna umum, tidak harus ceramah ya. Dakwah dalam makna umum. Kalau kita menghilangkan, mengabaikan amanah ini, maka yang akan terjadi, Islam tidak akan rugi. Allah akan memilih orang lain. Sebenarnya dalam ayat ini, ha antum haula, kalian itu, ini mengingatkan, ini termasuk kita,
tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Kita ini orang-orang yang diminta oleh Allah SWT untuk berinfak di jalan Allah SWT, untuk memberi di jalan Allah SWT. Yang pertama, ini yang kita sadari, ya, bosnya kita adalah orang yang ditunggu infaknya oleh Allah SWT di jalan Allah SWT. Lalu Allah mengatakan, faminkum mayyabkhal, di antara kalian ada yang bakhil, tidak mau memberikan apa yang mereka miliki di jalan Allah SWT. Padahal sebenarnya itu juga dari Allah SWT. Itu juga semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan hakikatnya, wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Barang siapa yang bakhil, sesungguhnya dia bakhil kepada dirinya sendiri. Artinya ketika kita memberi, itu bukan untuk Allah SWT, justru untuk kita sendiri, ya, untuk kebaikan kita sendiri. Ketika kita tidak memberi, maka yang rugi adalah kita sendiri. Dan Allah pun mengingatkan, wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah itu maha kaya dan kalianlah yang fakir, kalianlah yang maha memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini beberapa hakikat yang perlu untuk kita ingat. Allah meminta kita, tapi bukan buat Allah SWT, karena Allah ghani, al-ghani, ya, maha tidak perlu kepada bantuan siapapun. Dan kitalah yang fuqara, kitalah yang fakir. Dan terakhir Allah mengatakan, wa in tatawallau, dan kalau kalian berpaling, yastabdil qauman ghairakum, akan ada orang lain, kaum lain yang menggantikan kalian, tsumma la yakunu amsalakum, dan mereka itu tidak akan seperti kalian. Mereka akan berinfak di jalan Allah SWT, ya, mereka akan memberikan apa yang bisa mereka berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau kembali ke ayat Al-Maidah 54, mereka memiliki sifat tadi itu. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Adillatin 'alal mu'minin, 'aizzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Ya, ini sifat-sifat yang perlu menjadi perhatian kita. Paham ya? Mungkin bisa dicatat dua ayat tersebut. Agak belok sedikit dari pertanyaannya, tetapi ini ayat yang sering disampaikan para ulama kita, diingatkan. Mari kita hadirkan perasaan ditunggu oleh Allah SWT, ya, ditunggu kiprahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti ditunggu kemudian GR gitu. Ditunggu kesannya kita penting. Justru penting bagi kita untuk berkiprah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, di dua ayat tersebut, surah Al-Maidah dan juga di surah Muhammad ayat ke-38. Ya, jadi diingat, kita ditunggu oleh Allah SWT kiprahnya. Kalaupun kita tidak mengambil, maka akan diganti dengan kelompok, atau bukan kelompoknya, diganti dengan orang lain, generasi lain yang mereka mengemban amanah dengan lebih baik. Hai. Poinnya, kalau kembali ke pertanyaan nomor 26 ya. Poinnya tadi sebenarnya di sifat yang pertama, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah SWT. Artinya syahadat kita itu perlu penuh kecintaan. Ketika kita mengatakan tidak ada ilah selain Allah, maka kita cinta kepada Allah SWT yang kita nyatakan sebagai satu-satunya ilah tersebut. Ya, satu-satunya ilah tersebut. Dalam hadis juga disebutkan, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ini juga motivasi kita. Ada 3 kelompok, ya, yang ada 3 hal yang apabila kita memiliki hal tersebut, kita akan merasakan manisnya iman, ya, merasakan kenikmatan manisnya iman. Jadi iman itu ada rasanya, ya. Itu yang membuat para ulama kita kuat dengan berbagai ujian, karena mereka merasakan manisnya iman. Ya. Pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika mereka menjadikan Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi, lebih dia cintai dari yang selainnya. Jadi Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada
selainnya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia cinta kepada seseorang tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia cinta seseorang, alasan mencintainya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain-lainnya. Ya. Dan yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran tersebut. Kama, sebagaimana, jadi bencinya itu seperti apa? Kama yakraha ayyuqdhafa finnari. Sebagaimana dia benci, dia tidak mau dilempar ke dalam neraka, ke dalam api. Jadi permisalan yang kedua itu ke dalam api. Jadi kan kita tentu tidak mau dilempar ke dalam api ya. Apalagi musim panas begini, jangankan api ya, dibiarkan di luar saja sebentar, Masya Allah, sudah tidak kuat. Ya, makanya betul sekali ini peringatan kepada kita tentang azab neraka. Sehingga Allah SWT sampai menyindir dalam surah Al-Baqarah, fama asbarahum 'alan nar. Sabar sekali mereka di dalam neraka. Maksudnya sabar sekali mereka melakukan amalan-amalan yang jelas-jelas disebutkan itu amalan yang membuat mereka masuk ke dalam neraka. Tapi dengan sabar mereka tetap melakukannya. Ya. Maka Allah SWT menyinggung fama asbarahum 'alan nar. Begitu sabarnya mereka di atas api neraka. Ya. Jadi kebencian untuk kembali kepada kekufuran. Ini yang perlu kita munculkan. Kalau rekan-rekan perhatikan kisah Ashabul Kahfi, maka ada nilai ini. Ya. Mereka takut ketemu, karena mereka bilang kalau ketemu nanti kita dipaksa balik lagi, dan dia nggak mau balik lagi. Dia benci untuk balik lagi kepada kekufuran. Ya. Dan hal itu yang dimiliki oleh Ashabul Kahfi, benci untuk kembali kepada kekufuran. Ya, itu 3 hal. Nah, sekarang masuk di diktatnya pertanyaan 27. Apakah dalil syarat membantu dan memusuhi karena Allah? Sini terjemahkannya membantu dan memusuhi. Bahasa Arabnya al-muwalah lillah wal mu'adah. Muwalah itu artinya kita berwala. Bahasa Indonesia mungkin berwala ya. Berwala itu terkumpul di situ, ada kecintaan dan ada saling bantu, saling bela. Dan juga ada unsur lain dalam bermuamalah itu nurut. Maksudnya kepemimpinan ya. Misalnya saya bermuamalah kepada Pak Ewin misalnya. Itu ada kecintaan, ada membantu, dan juga terkadang ada unsur saya siap dipimpin. Itu muamalah. Ya, siap untuk dipimpin atau diarahkan. Sedangkan satunya lagi wal mu'adah, itu permusuhan, tidak adanya kecintaan, ya. Dan tidak siap juga dipimpin, tidak mau diatur oleh mereka, ya. Ini lawannya. Jadi al-muwalah. Jadi pertanyaan nomor 27 ini bertanya, ma dalil muwalah? Apa dalilnya muwalah itu, berwala itu harus karena Allah, bermusuhan juga harus karena Allah. Jadi bukan karena yang lain-lainnya. Ya. Kita mencintai, saling mencintai karena Allah, dan juga ketika membenci karena Allah, bukan karena yang lain-lainnya. Ya. Beliau menyatakan di sini pertama dalilnya, pertama di surah apa itu? Surah Al-Maidah 51. Ya, sudah dekat kalau tadi dipegang Qurannya. Surah Al-Maidah ayat 51. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, wahai orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din. Jangan ambil Yahudi dan Nasrani sebagai wali. Ini tadi wali itu ada beberapa unsur, ada kecintaan, ada karena cinta maka kita saling tolong menolong, dan juga ada saling koordinasi sebenarnya, ya, kepemimpinan di situ, ya, artinya siap dipimpin satu sama lain. Nah, kita tidak boleh dengan orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan Allah SWT mengatakan, wa may yatawalla minkum fa innahu minhum. Nah, ini aturan mainnya. Barang siapa yang
Di sini terjemahkan jangan kamu mengambil Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinmu. Ini salah satu nilai unsur dari wala tadi ya. Jadi wala itu ada kecintaan, kita cinta dia. Karena cinta maka kita pun membela atau saling tolong menolong. Dan unsur lainnya itu memang memimpin dan dipimpin. Itu antara makna wali. Jadi jangan ambil Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinmu, ya, dimana sebagian memimpinnya sebagian yang lain, atau dengan makna yang tadi sebagian menolong sebagian yang lain. Karena apa? Karena wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Karena barang siapa berwala kepada mereka, maka dia termasuk bagian dari mereka. Kalau dia sudah cinta kepada orang-orang Yahudi, ya, bahkan dia mengambil Yahudi sebagai pemimpinnya, tolong menolong dengan orang-orang Yahudi, maka kaidahnya di sini fa innahu minhum, maka dia bagian dari mereka. Mungkin ingat ya hadis, apalagi skema yang membuat kita menjadi bagian seseorang atau bagian kelompok lain. Begitu hadisnya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut, ya. Dan menyerupai itu adalah buah dari berwala, buah dari kecintaan, buah dari kita ridho dengan mereka, ya. Nah, ini perlu hati-hati ketika kita menyerupai mereka, ya. Terutama tentu menyerupai dalam akhlak, ya, menyerupai dalam ibadah, apalagi ini yang perlu hati-hati. Kalau pakai baju mereka boleh enggak? Kalau bajunya menjadi simbol agama nggak boleh. Ya, kalau bajunya simbol kawan enggak boleh, ya? Kalau baju biasa. Kalau baju biasa boleh. Kan Rasulullah itu pernah atau bahkan beberapa kali menggunakan bajunya Syam. Dan Syam pada zaman itu terkenal Nasrani, ya. Tapi Rasulullah sempat menggunakan jubbatu Syam, namanya jubbah Syam. Saat itu jubbah Syam terkenal dengan bentuknya gimana? Jadi jubbah Syam saat itu dalam hadisnya hadis tentang khuf, mengusap khuf. Jadi jubbah Syam ini nanti ibu-ibu kalau bikinkan bapaknya jubbah Syam, ujungnya kecil. Jadi kayak gitu ya. Iya, ujungnya kecil. Sehingga dalam hadis mengusap khuf, ketika Rasulullah mau berwudu, Rasulullah mau membasuh tangannya susah diangkat. Maka yang Rasulullah lakukan, karena itu jubah ya, jadi Rasulullah tarik ke bawah, tangannya ditarik, dikeluarkan tangannya. Paham ya? Jadi yang ujungnya aja ditarik masuk, lalu keluar baru dibasuh. Karena kalau dising-singkan, misalnya Oh iya, disingkap ke atas itu tidak bisa, karena terlalu kecil, ya. Akhirnya tangannya aja yang keluar. Ya Rasulullah menggunakan baju Syam, yang Syam saat itu negeri Nasrani. Jadi yang utama adalah masalah akhlak dan juga masalah ibadah, ya. Jadi ayat ini jelas dilarang kita berwali kepada Yahudi dan Nasrani. Tapi inti berwali tadi mencintai, membela, dan juga termasuk yang disebutkan dalam terjemahan di sini memimpin, mengambil mereka sebagai pemimpin. Seperti budak dengan tuannya. Ya, seperti budak tuannya. Karena seperti termasuk juga ya bawahan dengan pimpinan, karena dia kan harus nurut. Dia tertindas oleh pimpinan tersebut. Nah, kalaupun kita dalam keadaan tersebut harus mencoba bangkit. Seperti ya. Itu ayat yang pertama. Jadi dari ayat yang pertama jelas larangan dari Allah SWT, la tattakhidu al-yahuda wan nasara awliya. Jangan ambil mereka sebagai awliya, ya, sebagai pemimpin atau sebagai orang yang kita cintai, ya, sebagai orang yang kita bela atau tempat yang kita harapkan pembelaannya. Ayat yang kedua Allah sebutkan di surah